Ibu. Sebelum mulai, silakan kalau mau sambil memasukkan sesuatu di mulut, tapi ada pertanyaan Ibu. Mengapa kelembagaan ekonomi pedesaan penting? Ya. Kenapa sih Ibu repot-repot ada mata kuliah KEP kelembagaan ekonomi pedesaan? Oke, karena ini aksi partisipatif dan walaupun Ibu orang proses nggak menyukai output, tetapi ini ada partisipasinya, ada value-nya, ada nilai penghargaan. Jadi siapa yang mau berbagi sama Ibu sebelum dari Ibu, kalian dulu yang beritahu Ibu. Apa itu, bukan apa itu, mengapa kelembagaan ekonomi pedesaan penting dipelajari? Siapa, yo ada yang raise hand? Silakan. Kak Trisna, silakan Kak Trisna, Ibu catat ya. Silakan Kak Trisna. Ya Bu, izin, tapi kalau misalkan ada kekeliruan nanti mohon dikoreksi ya Bu ya. Ya, Mengapa kelembagaan ekonomi pedesaan penting? Mungkin saya kemarin pada saat ada beberapa mata kuliah ya Bu ya, ada yang menjelaskan terkait dengan nanti itu bagaimana sih melembagakan untuk sektor ekonomi gitu. Khususnya mungkin kalau kemarin yang saya sempat tanyakan tuh perihal price taker dan bargaining position yang lemah, dan itu biasanya ada di pedesaan gitu. Bagaimana posisi yang melemahkan gitu, baik itu dari misalnya harga jual gitu ya Bu ya, harga jual dari itu. Nah makanya ada solusi bagaimana mengoptimalkan misalnya peran lembaga-lembaganya seperti halnya koperasi, BUMDes dan lainnya seperti itu. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap ya itu ya Bu ya, kemarin itu di mata kuliah agribisnis ya Bu. Jadi makanya lebih dicontohkannya dari hasil pertanian, terus juga solusi dari itunya lembaga koperasinya dan seperti itu. Jadi gitu Bu, mungkin ada posisi-posisi yang lemah dan bagaimana untuk melembagakan ekonomi pedesaan tersebut supaya optimal gitu Bu. Ya. Nah, mungkin itu yang saya tahu ya, Bu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih. Terima kasih. Kak Trisna ambil mata kuliah agribisnis sebagai EC ya? Enrichment Iya, Bu. course. Itu salah satu direkomendasiin KPM udah langsung itu, Bu. Ya, betul. Agribisnis. Baik, kita bersinergi. Memang sebenarnya sosek itu nggak bisa dipisahkan. Ada Kak Fadila, silakan Ibu dengarkan dulu dari kalian semua. Kak Fadila, silakan. Halo Ibu, suara saya terdengar. Wah, bagus, merdu. Mungkin saya nambahin dari Tisna ya Bu, mengapa kelembagaan ekonomi pedesaan penting. Saya mikirnya karena di desa itu kan perlu pengembangan komoditas, terus perlu pengembangan apapun gitu. Jadi ekonomi menjadi salah satu yang penting juga di pedesaan. Apalagi di desa juga banyak rakyat-rakyat atau masyarakat yang belum maju seperti di perkotaan dan lain-lainnya. Oleh karena itulah kelembagaan ekonomi pedesaan itu penting Bu untuk memajukan komunitas di desa sama untuk meningkatkan apa ya Bu, daya jual atau daya saing produk-produk di desa. Kayak gitu sih Bu menurut saya. Baik, terima kasih Kak Fadila. Sisi yang berbeda ya. Tadi kalau Kak Trisna ini bagaimana bargaining position yang lemah dari masyarakat desa itu perlu ditingkatkan melalui kelembagaan. Terus Kak Fadilah bagaimana kalau ada pengembangan komoditas berarti harus ada kelembagaan yang mensupportnya. Satu lagi ada siapa? Oke, Bu tunggu. Ada satu lagi. Boleh saya, Bu? Kak Putri, ya silakan Kak Putri. Iya, mungkin menyambung juga dari teman-teman sebelumnya, karena benar banget kalau kita tahu pedesaan itu kan banyak potensi-potensi yang sekiranya bisa dimanfaatkan, ya salah satunya yaitu ekonomi masyarakatnya. Nah, kalau kita bicara ekonomi pasti ada pelaku-pelakunya yang terkait dalam kegiatan ekonominya. Nah, maka dari itu dengan adanya kelembagaan ekonomi ini sepertinya bisa menjadi jembatan gitu Bu antara pelaku ekonominya untuk tetap meningkatkan produktivitas mereka sehingga bisa maksimal gitu Bu. Selain itu juga mungkin berbagai macam kendala atau permasalahan mereka yang seperti kata Trisna tadi, mungkin ada kelemahan-kelemahan dari mereka yang tidak bisa sekiranya ditangani sendiri oleh mereka, bisa diperankan oleh lembaga yang ada. Seperti itu Ibu. Ya, baik, terima kasih Kak Putri. Ya,
Ibu gunakan bahasa yang sederhana dulu untuk mengantar ini. Tadi dari 3 ini bisa ditarik, ada manusia, ada pelaku atau ada aktor, dan ada alam. Ya, alam karena menghasilkan sesuatu, ya itu mulai dengan alam. Ketika manusia mengolah sumber daya alam, ya, dan perpanjangan dari sumber daya alam apapun prosesnya, kalau udah nilai tambah ya dari petik, ya petik langsung jual, petik olah jual gitu ya, itulah yang disebut ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah bagaimana manusia mengelola ya untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dengan dimakan sendiri sampai kalau ekonomi berarti kalau sudah ada dijual gitu ya, ada nilainya, ada nilai ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kemudian banyak orang gitu ya, mungkin kita anggap belum ada kelompok, ada organisasi, tapi banyak orang mulai berebut pada alam yang sama yang sedang diperebutkan, lahirlah apa? Sosial atau sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi mengatur bagaimana manusia supaya bisa berorganisasi atau bisa bekerja sama untuk mengelola alam. Nah, di bagian manusia yang bekerja sama itu, kalau manusia bekerja sama di dalam rangka mengelola sumber daya alam, itulah kemudian ada yang disebut kelembagaan. Bahasa sederhana kelembagaan adalah aturan main. Bagaimana aturan main yang harus disepakati manusia di dalam rangka memanfaatkan atau melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Kalian pasti bisa bayangkan kalau nggak ada aturan main, nggak ada kesepakatan, nggak ada norma yang disepakati, tentu akan kacau balau barangkali seperti hukum, itu juga hukum ya, hukum di hukum alam ya, siapa menang, siapa kuat dia yang menang. Tetapi kalau di dalam hukum sosial tentu bukan begitu. Cirinya adalah perjuangan ke arah keadilan. Siapapun boleh punya akses, siapapun boleh mengambil keputusan, tetapi yang penting sudah berkeadilan atau belum. Gitu. Jadi betul kalian semua, kelembagaan ekonomi pedesaan harus hadir manakala kita mau mengatasi permasalahan paling mendasar adalah permasalahan mengapa masih ada mereka yang belum mendapatkan akses yang lebih baik, mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk hidup lebih baik, atau dengan kata lain masih ada dalam indikatornya pemerintah, mungkin dalam indikator SDGs masih ada kemiskinan, masih ada orang miskin. Bagaimana solusi mengatasinya? Oleh karena itu kelembagaan harus hadir untuk membuat aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Jadi kelembagaan ekonomi pedesaan tidak harus hadir. Dan kehadiran pun sangat mengalami proses perjalanan yang luar biasa, karena di akhir nanti Ibu akan cerita sedikit mengenai sejarah perkembangan kelembagaan pedesaan hingga saat ini. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu akan lanjutkan kepada apa saja ruang lingkup dari mata kuliah ini, ya. Yang pertama adalah kita perlu memahami bersama bahwa mata kuliah ini dirancang memang untuk menghasilkan sampai tadi yang dikatakan bahwa sekarang pendekatannya adalah project based learning. Ya, jadi pembelajaran yang berbasis untuk solusi mengatasi masalah. Jadi harapannya tidak hanya tahu atau paham, tetapi kalian juga mampu menerapkan, mempraktekkan tools. Ibu sebut tools ya, konsep, alat sebagai alat analisa. Kami sebagai dosen berharap kalian semua bisa mengidentifikasi ketika ada fenomena sosial di masyarakat pedesaan dengan menggunakan konsep-konsep kelembagaan. Bahkan kemudian menganalisis jika tadi dikatakan
Bu, di sana sudah ada BUMDes. Bu, di sana sudah ada koperasi, di sana ada kelompok tani, begitu. Perlu dilihat sampai mana kelembagaannya sudah berlangsung dengan baik, atau sebenarnya kelembagaannya sedang stagnan, atau kelembagaannya runtuh karena ada organisasi-organisasi baru yang masuk, begitu ya. Jadi semuanya akan disusun secara sistematis, mulai dari konsep, metode, ya. Kalian juga alhamdulillah bisa belajar metodologi tentang kajian kelembagaan maupun perilaku aktor di dalam lembaga tersebut, ya. Kemudian tentu kelembagaan dalam beragam komunitas pedesaan khas Indonesia, sampai kemudian bagaimana munculnya kelembagaan-kelembagaan baru dari pemerintah maupun dari swasta mungkin yang masuk dan kemudian berinteraksi, dan khususnya juga ada beberapa perubahan termasuk perubahan digital, ada IT, ada kolaborasi atau kerjasama kemitraan dan sebagainya. Baik, itu adalah deskripsinya. Kemudian Ibu masuk dulu ke ini yang Ibu sebut tadi project based learning, ya, kontraknya. Dan tentu dengan proses ruang lingkup seperti itu, kalian diharapkan to be, menjadi, paling enggak menjadi seseorang yang mampu menggunakan tools dan menganalisis, berharap, ya, bahkan mengkritisi kelembagaan yang ada atau menyusun desainnya, berharap bisa menyusun rencana revisi atau perbaikan dari kelembagaan yang ada. Jadi tidak hanya belajar konsep, tapi identifikasi dengan tools yang nanti diberikan, analisis fenomena kelembagaan, sampai harapannya yang terakhir nanti dalam lokakarya di praktikum adalah bagaimana mendesain penguatan kelembagaan pedesaan. Dan harapannya mungkin dengan kekinian, lebih dalam, kalau Ibu sih berharap kalian tentu bisa dalam bentuk video pendek, gitu berharapnya. Nanti akan diperjelas di dalam praktikum oleh dosen-dosen praktikum. Ya. Ibu perkenalkan timnya, alhamdulillah ini timnya disupport oleh tim-tim muda, ya, dan tentu mereka akan lebih canggih, lebih pandai bagaimana menyampaikan dalam konteks kekinian, gitu. Ada Ibu, ada Pak Sahar, kami seumuran, ada Pak Mur, kemudian ada Pak Muklas, ada Bu Vera dan Pak Lukman Hakim nih. Mereka adalah dosen-dosen yang punya semangat dan mampu berjuang melintasi kondisi saat ini yang luar biasa, dan bisa menyampaikan nanti terkait perkembangan teknologi, terkait perkembangan kolaborasi, kerjasama antar pihak, begitu. Praktikumnya pun kalian beruntung karena semuanya adalah dosen, tentu sudah nggak asing, ada Bu Vera, ada Bu Hana, ada Pak Lukman, dan ada Pak Rajib. Kita akan berbagi menjadi 2 kelompok, ya, dan didampingi oleh semuanya dosen muda yang luar biasa. Untuk harinya besok, ya, praktikum jam 3 sampai jam 5, hari ini kuliahnya, ya. Kita ada tim 6 yang akan mendampingi kalian. Nah, ini all tim yang Ibu ingin sampaikan, bagaimana perubahan proses belajar ini berimplikasi pada perubahan proses penilaian. Kalau dulu semester kemarin masih pola lama, di mana bobot UTS dan UAS sebagai pengujian knowledge dari kalian itu punya bobot tertinggi. Kalau nggak salah UTS 35%, UAS 35%, kemudian baru 30 itu masih termasuk knowledge karena ada terkait praktikum, tetapi lebih ke pengetahuannya. Nah, sekarang berubah, ya.
Justru bobot tertinggi adalah bagaimana Anda menghasilkan nanti di akhir dari praktikum itu solusi-solusi untuk memecahkan masalah dalam perspektif kelembagaan ini. Jadi disebutnya hasil proyek itu nilainya 40%, partisipasi aktif itu 10%, baik dalam diskusi ketika proses belajar bersama seperti hari ini, atau ketika diskusi di dalam kelompok-kelompok praktikum, ya, pun termasuk penyusunan, mungkin menyusun PowerPoint singkat atau menyusun pendek, tugas mingguan itu ada 10%. Jadi total 60% untuk aktivitas yang arahnya lebih ke problem solving, ya, pemecahan masalah-masalah, di mana kasusnya boleh dilihat dari artikel, nanti akan disupport dari tim dosen praktikum, ataupun dari kalian mencari sendiri, atau dari Mbah Google cari YouTube tentang fenomena kelembagaan, atau bisa nanti dari menyusun topik khusus yang kemudian divideokan secara singkat, tentu di daerah masing-masing karena kita masih online semua. Jadi dan PPKM, jadi di daerah masing-masing atau di lingkungan terdekat lah. Kalau penilaiannya masih sama, huruf A dan sebagainya, sekali lagi Ibu berharap bahwa pengalaman Ibu kita nikmati bersama prosesnya, insya Allah dengan berproses tentu semakin memahami dan insya Allah hasil akhirnya lebih baik. Jadi orientasi proses yang menghasilkan outcome terbaik. Bukan pertama pokoknya dapat. Nah, kalau pokoknya dapat itu bisa dipertanyakan prosesnya, proses yang bagus enggak gitu. Oke. Kemudian dua pokok bahasan sebelum nanti Ibu buka sharing tanggapan dari kalian. Kita akan punya 13 kali topik, ya, berbagi, semuanya ada ahli, kolega Ibu semuanya ahli di sini. Ibu akan mengantar dulu nanti di akhir mengenai sejarah singkat perkembangan kelembagaan yang ada di pedesaan. Kemudian minggu depan kita mulai dengan konsep-konsep. Kemudian Pak Sahar yang benar-benar dosen tetapi punya praktek yang luar biasa, memahami bagaimana kaitan politik lokal dan kelembagaan. Kemudian kaitan struktur sosial dan kelembagaan itu akan disampaikan dalam 2 kali pertemuan oleh Pak Sahar. Yang ketiga, ketika belajar kelembagaan tentu kita belajar bagaimana pelaku-pelaku, ya, di dalam kelembagaan itu berperilaku, sehingga kami berpendapat perilaku ekonomi dari masyarakat pedesaan penting disampaikan di sini. Dan ini disampaikan oleh Bu Vera karena beliau yang menguasai tentang psikologi sosial. Kemudian 2 topik terakhir sebelum UTS ada Ibu akan sampaikan bagaimana kita diskusi mengenai kelembagaan-kelembagaan asli yang khas Indonesia dulu, baru kemudian transformasi yang terjadi. Tetapi sebenarnya nanti transformasi juga akan disupport oleh Pak Sahar. Oke, ini sesi sebelum UTS, dan Ibu lanjut dulu untuk sesi setelah UTS, ya. Di sini ada 7 topik, ya, seperti janji Ibu tadi. Kalian juga akan mendapatkan bagaimana metodologi, ya, kalau nanti ada yang tertarik skripsinya tentang kelembagaan. Di sini kalian bisa belajar bagaimana metodologi kajian kelembagaannya. Kemudian Bu Vera akan mendampingi untuk metodologi kajian perilakunya, ya. Dan 5 terakhir sudah di aras meso bahkan makro nanti. Jadi kita juga menelisik bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini dalam konteks penguatan kelembagaan pedesaan. Kemudian yang sedang jadi isu strategis relevansinya dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah bagaimana
desa semakin punya otonomi, punya kewenangan mengelola, maka perlu disampaikan bagaimana praktek-praktek dalam perspektif kelembagaan untuk implementasi dana desa dan alokasi dana desa. Dan tadi yang disampaikan juga oleh 3 teman yang sudah sharing tadi, bagaimana BUMDes kita telisik sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, tentu dalam perspektif kelembagaan juga. Dan 2 terakhir adalah dari Pak Lukman, ini yang Ibu sebut kaum muda yang benar-benar kita bisa anggap tangguh dalam kreatif terkait pola kemitraan. Ya, pola kemitraan menjadi penting ketika Ibu katakan, Ibu nggak pesimis all tim mahasiswa ya, tetapi bayangkan bahwa tentu masyarakat pedesaan asli, Ibu mau sebut asli atau pokoknya paling awal tentu sudah punya aturan kelembagaan. Kalau kelembagaan diartikan sebagai norma. Aturan-aturan asli tentu sudah ada. Kemudian ketika pemerintah masuk atas nama kebijakan untuk pembangunan, untuk mensejahterakan, tentu mereka juga punya skenario-skenario kelembagaan. Dan skenario-skenario mungkin itu disebutnya organisasi baru, kemudian kelembagaannya tentu harus berinteraksi dengan kelembagaan lama. Nah, Ibu tetap optimis bahwa selalu akan terjadi proses di dalam antropolog itu namanya proses adaptasi atau transformasi. Mungkin salah satu melemah dulu. Ya, baik yang aslinya ataukah yang datang dari atas lemah, tetapi lama-lama akan bersinergi, beradaptasi, menemukan bentuk yang paling sesuai, sehingga kelembagaan itu betul-betul akan mensupport para aktor, para warga masyarakat pedesaan untuk tumbuh merencanakan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhannya, menjadi kuat ekonominya, kuat sumber daya manusianya, kuat sosialnya atau kalian kenal sebagai social capital dan sebagainya. Pola kemitraan menjadi isu strategis ketika menggabungkan berbagai pelaku baik dalam desa sampai luar, bahkan dari pemerintah. Posisi terakhir adalah ekonomi digital, mau tidak mau IT sebagai satu instrumen pengaruh. Ya, kalian pasti lihat, kalian anak-anak milenial pasti melihat bagaimana satu sisi kejatuhan bagi usaha-usaha besar, mungkin ya yang Ibu lihat adalah para pegawainya mungkin jadi di PHK, tapi sisi lain adalah bangkitnya ekonomi-ekonomi kecil yang kemudian yang bisa mengakses kepada IT, maka dia akan survive. Pertanyaannya nanti adalah bagaimana aturan-aturan yang atau kesepakatan-kesepakatan yang muncul ketika ada IT sebagai instrumen. Mungkin orangnya tetap sama, jaringannya sama, tetapi karena dengan adanya instrumen IT ini, apakah aturan mainnya juga akan berubah? Ya, jadi ekonomi digital dan kolaborasi ekonomi pedesaan itu sebagai ujung, dan 2 ini kami percayakan kepada Pak Lukman sebagai dosen muda. Baik, Ibu pancing kalian sebelum Ibu buka untuk diskusi mengenai pokok bahasan, Ibu izin ya share ya. Ini Ibu sebut sebagai salah satu contoh awal dari kelembagaan yang kalau kalian amati, oh ternyata bisa dimainkan ya. Oh ternyata bisa berubah ya. Oke, ini baru asli nih, Ibu. Sebentar, Ibu cek. Mana ya? Oke. Nampak ya, Kak? Baik. Nampakkah? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Terlihat, Ibu. Baik.
Pencurian menjadi salah satu tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pencurian, masyarakat adat di Maluku, Indonesia punya cara tersendiri. Tradisi sasi dijadikan masyarakat Maluku untuk melindungi barang milik mereka dari pencurian. Tradisi ini berupa larangan bagi seseorang untuk mengambil sumber daya alam di satu kawasan dalam jangka waktu tertentu. Hingga kini tradisi leluhur itu masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Pencurian menjadi salah satu tindak kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pencurian, masyarakat adat di Maluku, Indonesia punya cara tersendiri. Tradisi sasi dijadikan masyarakat Maluku untuk melindungi barang milik mereka dari pencurian. Tradisi ini berupa larangan bagi seseorang untuk mengambil sumber daya alam di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu. Hingga kini tradisi leluhur itu masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Marius John Maturbong adalah warga Pulau Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia. Pria ini sedang sibuk menganyam janur atau daun kelapa muda untuk dijadikan sasi. John akan menjalankan tradisi sasi pada pohon kelapa miliknya. Tujuannya satu, yakni agar kelapa miliknya tidak dicuri ataupun dipetik sebelum waktu panen. Kalau sengaja diambil berarti mereka akan dapat dapat penyakit. Di sini kita lihat ada batu ini. Jadi kalau umpamanya saya sengaja melanggar mencuri buah-buahan biar saya punya. Tetapi karena sasi tidak boleh ambil. Tetapi kalau saya datang ambil berarti batu ini nanti masuk melekat di tubuh saya sehingga. Untuk menjalankan tradisi sasi, sebuah anyaman janur atau daun kelapa muda telah disiapkan John. Tak hanya itu, ia juga harus menyiapkan buah pinang serta daun sirih dalam anyaman janur yang juga menjadi syarat wajib tradisi sasi. Setelah semuanya siap, John mengawali tradisi sasi dengan ritual pembacaan doa. Doa dukum narbul ngabal. Pata berbuk mamia flania fina aya liri hawarandir na aya lukyut na beban itu nur fubar yang saya baca tadi itu kalau kita mulai buat sasi itu ini doa adat kita angkat hati kepada leluhur untuk mulai kita pendirikan sasi ini mereka jaga selama jatuh tempo keputusan tanggal atau hari berapa baru buka sasi bareng dia. Tak hanya John yang melindungi pohon kelapa dari pencuri dengan sasi. Masyarakat di desa Latuhalat, Ambon, Maluku juga melakukan hal serupa. Di tempat ini, tradisi sasi menjadi bagian dari pelayanan gereja Ebenezer. Kami adakan sasi kelapa begitu. Sasi kelapa itu untuk orang-orang yang punya dusun kelapa. Karena kalau tidak buat sasi, hasilnya dicuri orang. Jadi gereja ambil langkah untuk buat sasi, yang mana 3 bulan 1 kali baru bisa buka sasi untuk mengambil hasilnya. Karena kalau tidak buat sasi begitu, dusun itu dicuri oleh orang sembarang aja. Berbeda dengan John yang memulai tradisi sasi dengan ritual pembacaan doa kepercayaan lokal. Di desa Latuhalat, tradisi sasi diawali dengan pemberian doa oleh pendeta di gereja. Ya, lapor aja di pihak gereja supaya dusunnya tercatat bahwa di dalam dusun dari keluarga ini disasi. Gitu. Yang melakukan sasi nanti adalah pendeta. Iya, pendeta doakan di atas mimbar supaya dusun itu dijaga selama 3 bulan, baru hasilnya bisa dibawa kembali. Iya, untuk keperluan selanjutnya. Yang
Tradisi sasi bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari perorangan, lembaga adat, maupun lembaga agama. Tradisi yang dijalankan masyarakat Maluku ini merupakan bagian dari hukum adat Larvul Ngabal. Hukum adat Larvul Ngabal merupakan hukum adat tertinggi bagi sebagian masyarakat Maluku, khususnya mereka yang berada di Kepulauan K. Hukum adat tersebut memiliki 7 pasal. Salah satu pasalnya mengatur tentang larangan mengambil milik orang lain. Pasal inilah yang menjadi dasar tradisi sasi. Kalau hanya sasi itu tanda larangan. Itu makna utamanya tanda larangan. Tapi sasi dikaitkan dengan hukum adat Larvul Ngabal itu ada pasal yang ke-7 bunyinya begini, hiranin tufoni itdid tufu itdid, artinya milik orang tetap menjadi milik dia dan milik kita tetap milik kita. Nah, dari pasal ini menerjemahkan bahwa hukum sasi itu melindungi semua hak kepemilikan orang. Namun sayang, saat ini sasi kerap disalahgunakan. Sasi diselewengkan untuk mendapat keuntungan sesaat. Di sini setiap ada pembangunan rumah, gedung apa itu biasa orang yang punya tanah buat sasi. Jadi melainkan bawa uang ke apa Siripinang, sini istilahnya Siripinang. Nah, kasih baru bisa, kalau tidak bisa. Biar pemerintah apalagi di sini susah sekali untuk sasi ini celaka betul itu. Sasinya. Penyalahgunaan sasi dikhawatirkan akan menghilangkan nilai kesakralan tradisi tersebut. Depan sebagai generasi muda, saya mikir itu perlu dihindari sehingga dia tetap pada makna sejarah dan makna budaya kita yang perlu dihormati dan dijunjung dari generasi ke generasi. Baik, itu tadi terkait sasi. Oke. Pertanyaan Ibu ya sebelum ke ini. Oke, silakan yang mau menanggapi pertanyaan Ibu. Sasi itu tadi kelembagaan bukan? Siapa yang mau menanggapi? Boleh sampaikan. Ya. Siapa Kak? Tadi tentang ya, boleh. Iya. Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya Taufik. Izin untuk ikut merespon lah ya setelah tadi ditayangkan oleh Ibu mengenai salah satu tradisi yang ada di Ternate gitu ya, itu tradisi sasi gitu. Jadi memang kalau menurut saya tradisi sasi itu merupakan salah satu wujud dari kelembagaan gitu ya, yang mana pada mulanya gitu tadi juga kata Ibu bahwa memang sebuah kelembagaan itu dimulai dengan faktor alam gitu ya, yang mana faktor alam ataupun lingkungan itu berhimpitan ataupun berdampingan dengan manusia gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian maka dari situ antara lingkungan, alam dan juga manusia itu harus terwujud yang namanya sebuah keseimbangan gitu, sehingga dua-duanya itu berjalan secara lancar dan juga saling menguatkan, pastinya gitu, saling mendukung. Nah, dan dari itu kemudian untuk mewanti-wanti ataupun mengatasi atau ketika ada masalah gitu ya, salah satunya itu untuk mengantisipasi gitu kalau memang ada hal-hal ataupun milik orang itu yang direbut gitu ya, dicuri. Nah, maka dari situ kemudian dari adat gitu ya, dari sejarah nenek moyang, akhirnya dari masyarakat itulah kemudian muncul yang namanya sebuah tradisi gitu. Tradisi yang namanya sasi. Yang namanya sasi itu artinya tadi adalah tanda larangan gitu. Tanda larangan. Nah, kemudian karena tradisi itu dilakukan terus-menerus dan kemudian intinya menjadi hal yang memang wajib dilakukan oleh masyarakat di Ternate, kemudian tumbuhlah sebuah sinergitas gitu ya. Sinergitas antara masyarakat, baik itu perorangan, kemudian lembaga adat dan juga lembaga keagamaan gitu, untuk intinya melegalkan ataupun legitimasi secara norma mereka itu menjadi sebuah
aturan gitu ya, aturan yang melembaga dan memang harus ketika ingin aman gitulah, katakanlah seperti itu kepercayaan mereka, maka itu harus dilakukan gitu. Dan untuk mentertibkan juga, mensistematikan juga bagaimana tradisi itu bisa berjalan, maka dibuatlah aturan-aturan, pasal atau apapun lah yang memang disepakati bersama. Dan memang dengan tujuan itu pastinya adalah tumbuhlah yang namanya ketertiban gitu ya, ketertiban bersama, kesejahteraan bersama gitu. Namun yang sangat disayangkan ketika akhir masa ataupun semakin ke sini gitu ya, tradisi-tradisi itu ada penyelewengan ataupun memang sepertinya kelunturan dari budaya itu sangat terlihat gitu. Dan dari situ mungkin saya menganggap bahwa memang penguatan dari kelembagaan itu sangat diperlukan gitu untuk yang namanya mereformasi bagaimana aturan ataupun kelembagaan itu yang awalnya itu sudah sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat, tapi kemudian sekarang diselewengkan bahkan semakin luntur gitu, sehingga penguatan kelembagaan sangat diperlukan, dan penguatan kelembagaan itu bisa didorong jika ada peran aktor yang memang sama-sama itu bersinergi untuk menguatkan kelembagaan itu, mungkin dari pihak tokoh agama atau apa yang bisa seperti itu, Bu, mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik. Wah, Kak Taufik udah lengkap banget ya. Tapi boleh ada teman lain yang mau nambahin? Ini udah mengulasnya dari A sampai Z ini Kak Taufik. Boleh ada yang lain? Siapa yang raise hand ini belum lihat? Saya, Bu. Kak Yofian ya? Oh, boleh Kak Rivaldi dulu, terus Kak Yofian raise hand juga. Oke, Kak Rivaldi, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menambahkan aja ya dari dari Taufik tadi kan, misalnya intinya kan pertanyaannya apakah SASI ini merupakan kelembagaan atau bukan gitu ya. Nah, kalau menurut saya memang setuju dengan Taufik bahwa ini adalah sebuah kelembagaan ya, Bu. Karena seperti tadi di dalam sebuah sistem kelembagaan tentunya ada hal yang ingin dituju gitu, Bu. Gitu. Ketika kita lihat bahwa misalkan memang tujuannya supaya tadi ya menjaga istilahnya melindungi hak-hak setiap orang gitu ya. Nah, di dalam pasal-pasal yang ada dalam SASI itu. Dan kita lihat bahwa untuk mencapai tujuan itu ada pengorganisasian. Kan tadi ada dua hal ya, antara aktor dan juga sumber daya di sini kita lihat ya. Jadi bagaimana mencapai keseimbangan gitu ya, supaya misalkan tadi hak-hak aktor maupun misalkan juga hak-hak lingkungan gitu kan, lingkungan punya lingkungan gitu, supaya misalkan bisa teratur gitu. Nah, maka ada pengorganisasiannya melalui perilaku, norma gitu ya, dan juga aturan-aturan gitu ya, supaya melindungi gitu ya, baik itu tentang aktornya atau misalkan tentang manusianya maupun sumber daya alamnya gitu. Itu sih, Bu, mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rivaldi. Terakhir ada Kak Yofian raise hand. Silahkan Kak Yofian. Wajahmu mana, Nak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Tadi sebenarnya kasih reaksi aja sih, Bu. Maksudnya setuju, Bu, sama Taufik, sama Rivaldi. Udah mantap banget jawabannya, Bu. Oke. Udah? Ya, Ibu, gitu aja. Udah mantap. Udah diwakilkan, Bu. Udah diwakilkan ya, teman berdua ya. Oke, terima kasih Kak Yofi. Ya. Beberapa catatan Ibu memang sudah lengkap. Ibu hanya menekankan kembali bahwa kelembagaan itu cukup luas pemaknaannya. Mulai pertama tadi si Bapak siapa yang Kak Taufik menyatakan bagaimana perilaku betul. Jadi kelembagaan mulai dari culture knowledge, sebenarnya pengetahuan mengenai budaya. Bagaimana Bapak tadi masih menjaga pengetahuannya tentang budaya yang kemudian berperilaku untuk melakukan SASI tadi. Katanya SASI itu simbol saja, tetapi itu adalah disepakati oleh pendukung budaya yang di situ, nilai-nilai nilai-nilai ya. Kemudian tinggi jadi norms, meningkat lagi menjadi norms, nilai-nilai enggak tertulis, tetapi bahkan kemudian menjadi hukum adat. Hukum adat berarti tertulis entah dengan cara apa, tadi ada pasal-pasalnya hukum adat. Jadi meningkat. Mudah-mudahan masih ingat proses belajar kita di sosiologi dulu,
bagaimana proses yang menjadi institusionalisme atau pelembagaan. Itu kan mulai dari tata cara, cara makan, kemudian sampai norms tertinggi adalah adat. Kalau kita melanggar, pelanggaran tertinggi kita merasa bersalah, berdosa, atau dikucilkan dari adat. Itu masih terkait tuh proses belajar seperti itu. Dan yang menarik, awalnya cerita mengenai orang, warga, komunitas pendukung budaya, kemudian ternyata lembaga agama, ya lembaga sebagai wadahnya itu gereja itu juga kemudian ikut berperan di dalam menjaga itu, dan kemudian tentu lembaga adat, ya. Yang kemudian disinggung terakhir ada ternyata ketika program-program pembangunan atas nama pembangunan sudah masuk ke daerah pedesaan, mungkin ada orang-orang yang tidak sepakat atau belum menerima itu, kemudian memainkan atas nama sasi untuk melindungi diri mereka. Ya memang agak aneh, sasi tanah. Kan tadi yang lain kan melindungi sumber daya, ya walaupun tanah itu produktif juga, tetapi kan kalau kelapa tadi memang 3 bulan ada masanya. Ya Bu, pasti Ibu juga disangka kalau orang ladang berpindah itu kan ada juga proses setelah diupayakan 1 kali panen, mereka berpindah lagi agar lahannya itu istirahat. Ya mungkin akan banyak penyampaian seperti itu. Cuman aneh tadi ketika akan ada pembangunan, tanahnya disasi supaya tidak dibangun begitu ya. Itu tadi yang disebut penyimpangan. Oke, ya kita proses belajar tentu akan ada dinamika luar biasa ketika ada program-program kebijakan masuk dan membangun mungkin lembaga-lembaga baru begitu. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut sekarang ke masih bisa Ibu share screen lagi ya. Kita lanjut ke teknis, tetapi teknisnya mungkin nggak banyak karena kalian pasti sudah dari mata kuliah lain juga mendapat hal yang sama. Ya. Nanti untuk praktikum, oh ya, Ibu belum singgung ya. Untuk praktikum itu kita lebih banyak diskusi, kemudian analisis. Ya, analisis ini nanti akan berbentuk mendiskusikan, mungkin bisa artikel, bisa video YouTube, dan minggu ke-7 kita akan kedatangan mengundang dosen tamu untuk membedah, tentu dosennya adalah praktisi, bagaimana sebenarnya transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung di pedesaan di Indonesia begitu. Jadi kita akan punya 2 kali dosen tamu ketika di minggu ke-11. Tetapi terkait metodologi tadi kita akan berlatih praktek menyusun instrumen ya di kajian kelembagaan maupun menyusun instrumen di kajian perilaku. Ya. Ini kebetulan semuanya adalah dosen yang akan mendampingi kalian. Analisis kebijakan, kemudian ini yang dosen tamu terkait bagaimana analisis implementasi dana desa. Ini dari luar. 3 terakhir adalah sudah langsung praktek tugas mandiri kelompok, nanti merancang salah satu kasus yang mungkin topik yang kalian sepakati, topik di antara pokok bahasan 13 tadi, topik apa yang menurut Anda, Bu saya pilih ini. Ini ada 2 kali tugas mandiri sebelum dipresentasikan di minggu terakhir dalam bentuk lokakarya. Jadi hasil terakhir yang disebut project based learning ya. Jadi hasil akhir sebagai solusi atas masalah itu kalian diharapkan punya satu desain atau rencana bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Tentu berdasarkan salah satu topik karena nggak bisa semua. Mungkin mau menyebut BUMDes kah, mau menyebut koperasi kah, gitu. Silahkan untuk arenanya begitu. Jadi mudah-mudahan semua ini mampu mendampingi Anda untuk to be, menjadi sesuatu lah, paling tidak berhasil memberi alternatif solusi atas masalah-masalah kelembagaan di pedesaan. Baik. Ini daftar pustakanya, nanti Ibu juga akan share semuanya di LMS atau course IPB ACID, bisa juga di WA group ya. Tata tertib
sepertinya boleh Ibu lewat ya, pasti sama karena kalian sudah kuliah dari mata kuliah yang lain. Ini tata tertibnya hampir sama untuk proses online. Tetap saja ada solidaritas izin maksimal 3 kali kalau memang betul-betul sedang sakit atau sedang ada tugas terkait pendidikan misalnya, karena itu bagian dari enrichment course ya. Kalian boleh asal ada surat resmi ya 3 kali, tetapi terpenting terkait dengan integritas komitmen kita, mohon tidak menitip daftar hadir, walaupun online bisa ya nitip daftar hadir ya, karena kalau ketahuan langsung E di sini. Ya. Kemudian ini perizinan ya, jadi ada 20% atau 3 kali kuliah. Oke. Kemudian ini tata tertib ujian, jadi masih sama ya. Kalau UTS berarti 5 kali kuliah baru boleh UTS, kalau UAS 11 kali kuliah baru boleh ikut UAS gitu. Dan yang terpenting persiapkan betul diri Anda sehari sebelumnya. Dan UTS UAS ini karena uji knowledge pengetahuan masih format sama, pilihan benar salah, pilihan berganda ya, dan menjodohkan gitu. Tapi proporsinya sekarang tinggal 20% ya. Oke, ini aksesnya tentu kalian sudah mengakses. Oke. Ya, masih sama. Oke, Ibu izin. Ada pertanyaan teknis? Enggak ada ya kalau teknis ya. Oke, Ibu izin menyampaikan sekilas terkait bagaimana sejarah perkembangan kelembagaan ekonomi pedesaan. Nah, sebelum ini mau tanya lagi Ibu, siapa yang bisa menyampaikan ke Ibu? Kelembagaan dan organisasi itu nggak usah bedanya, tapi kalau mau beda boleh singkat, karena kita juga akan jelaskan nanti. Besar mana atau kalau leveling itu tinggi mana? Kelembagaan dan organisasi. Siapa yang mau sharing sama Ibu? Kelembagaan dan organisasi kira-kira kalau ada leveling agak besar gitu lebih besar mana? Kelembagaan atau organisasi? Kak Trisna, Kak Cynthia. Oke, silakan. Mana? Kak Trisna, Kak Cynthia, Kak Fadila. Oke. Siapa dulu? Trisna. Izin mungkin ya Bu ya. Ya. Silakan. Kalau mau Trisna, kelembagaan atau organisasi leveling tertingginya itu organisasi ya Bu. Soalnya kalau lembaga itu lebih ke asosiasi ikatan secara tradisi seperti itu Bu. Tapi kalau misalkan organisasi itu lebih impersonal dan waktu itu sempat juga dijelasin mungkin di mata kuliah yang lain juga ya Bu sama. Ada yang tentang kelembagaan organisasi. Nah itu ada yang dibedakannya seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Oke, organisasi lebih tinggi ya. Oh sudah dapat mata kuliah KOK ya? Kelembagaan organisasi kepemimpinan? Iya Bu, betul. Dan Oke. kepemimpinan. Oke, baik. Tadi Kak siapa ya? Lupa, Cynthia apa siapa? Sama Kak Fadila. Silakan lanjut. Baik, Ibu. Saya Cynthia. Pertama izin off cam ya, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Untuk levelnya, saya setuju dengan Trisna kalau organisasi itu lebih tinggi daripada kelembagaan karena menurut saya kelembagaan itu lebih sifatnya informal, Bu. Tapi kalau organisasi itu udah masuk ke hampir formal gitu, dan saya waktu di sosiologi umum atau di mata kuliah apa itu ada susunannya, kan misalnya dari grup, dari kerumunan jadi grup, kemudian ada tingkatan-tingkatannya, kemudian setelah dari kelembagaan baru naik ke organisasi Bu, ada level-level sepertinya itu Bu, tapi saya tidak terlalu ingat pasti susunannya Bu, tapi yang saya ingat adalah kelembagaan baru organisasi dulu Bu, seperti itu Ibu. Terima kasih. Makasih Kak Cynthia. Satu lagi siapa? Kak Fadila tadi. Silakan Kak Fadil. Halo Ibu. Silakan. Jadi saya baca-baca juga ya Bu tadi sedikit. Nah di sini itu dijelaskan bahwa
kalau meninjau dari segi pergerakannya antara kelembagaan dan organisasi, kalau organisasi itu merupakan susunan orang yang terdiri dari titik-titik tertentu dan mempunyai tujuan bersama. Sedangkan kalau lembaga itu badannya badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematif dalam mencapai tujuan bersama. Kayak gitu sih, Bu. So, oh itu ya, mendefinisikan ya Kak Fadila ya. Iya, Bu, nambahin dikit. Soalnya kan kalau dari lembaga sama organisasi, kata Trisna sama Cynthia, lembaga lebih, organisasi lebih tinggi dari kelembagaan gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Trisna, Kak Cynthia, Kak Fadila. Ini karena melihatnya Kakak antara nyebut informal dan formal, tadi kalau Kak Cynthia ya. Kak Trisna juga bagaimana kemudian udah menjadi lebih besar, ada strukturnya, ada pembagian, ya artinya ada struktur organisasi, kemudian levelingnya dianggapnya lebih besar dan sebagainya. Kalau arah itu wujud ya, arah ke arah wujud memang karena kelembagaan kan tadi seperti tadi baru aturan, tidak ada tidak ada wujud begitu. Oke. Sebentar ya. Baik, kalau dalam proses seperti itu bisa kita pahami, tapi Ibu juga bisa punya contoh sederhana. Ibu belajar dari bimbingan Ibu, sekarang beliau di Balai Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, sederhana sekali mencontohkan. Bicara organisasi itu bicara ikan, Bu. Jadi artinya sosok-sosoknya yang wujud-wujud begitu fisik. Tapi kalau bicara kelembagaan itu bicara airnya, Bu. Kok bisa Ibu bilang gitu? Ya, karena misalnya kita menyebut tadi mulai dari kelompok tani. Kalau organisasi kan tentu kelompok tani masih grup tadi, benar ya kata Kak Cynthia ya. Kak siapa Fadila ya. Kalau organisasi sudah berbadan hukum, mungkin koperasi, kemudian BUMDes gitu ya, kemudian pemerintah desa, itu semuanya baru. Tapi semuanya itu kumpulan dari aktor yang kemudian terstruktur, ada ketua, ada anggota, kemudian ada visi misi dan sebagainya. Itu kumpulan yang kemudian membangun jaringan, kalau besar menjadi kolaborasi tadi. Nah, mereka itu punya sesuatu yang harus disepakati bersama. Ya, mulai dari norms tadi, yang paling awal ya, orang menyepakati budayanya, nilai-nilainya, kemudian norma-norma yang tidak tertulis sampai aturan tertulis. Kalau sudah organisasi pasti aturannya tertulis. Jadi menyepakati sesuatu. Jadi kelembagaan dikatakan lebih abstrak, ada di think ya, ada di pemikiran lebih abstrak yang menggerakkan semua anggota-anggota di dalam organisasi. Ya, itu sederhananya. Satu lagi nanti di dalam teori kita akan belajar bahwa betul yang disampaikan bahwa kalau bicara kelembagaan ada mulai dari aturan yang sudah tertulis, norms, cultural knowledge, kemudian pendekatan yang keempat itulah yang disebut tata kelola atau yang disebut kalian adalah organisasi, bukan dalam arti fisik tapi pengorganisasian. Jadi ada 4 dimensi nanti yang disebut di dalam kelembagaan. Itu yang Ibu share, mudah-mudahan tidak membingungkan atau ini bisa berbeda, tetapi mudah-mudahan nggak berbeda jauh dari mata kuliah yang telah kalian peroleh terkait dengan KOK. Ibu hanya mencoba membayangkan bahwa kelembagaan itu lebih abstrak, lebih ada di atas, karena istilahnya bagaimana mengatur tentang produksi, mengatur tentang pemasaran gitu. Organisasi lebih ke wadahnya, bagaimana strukturnya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana manajemennya. Ya, teman-teman tadi yang belajar agribisnis, bagaimana memanage dari hulu sampai hilir gitu. Oke. Nah, ini Ibu coba ringkaskan sebagai satu matriks, tentu ada kelemahannya.
tentu ada kelemahannya, tetapi Ibu mencoba mendesain ini dari buku-buku yang sudah Ibu baca. Jadi kelembagaan ini kita bisa arrange dipilah per 10 tahunan. Ibu tulis mulai dari disebut dekade revolusi hijau dan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Jadi ini 2 dasawarsa awal, yaitu tahun 70-an dan 80-an. Kemudian otonomi daerah, ya mulai tahun 2000 ya 1999 atau 2000 itu otonomi daerah Ibu sampaikan sebagai 3 dasawarsa terakhir, yaitu 1990, 2000 dan 2010. Ibu mencoba merangkum. Ya. Dengan 5 dasawarsa ini, yang pertama muncul seiring dengan pembangunan pedesaan, terutama pembangunan pertanian dalam arti luas, adalah adanya badan usaha unit desa, ya, untuk pelaksanaan program-program, ada BIMAS, bimbingan massal ya, ada kredit termasuk penyuluhan dan sebagainya, ada koperasi unit desa, kredit kredit KUT ya, kredit untuk pertanian gitu. Ada BRI unit desa. Nah, ini betul kalian menyebutnya adalah organisasi di mana di dalamnya tentu ada kelembagaannya. Tetapi bisa terjadi pada masa itu sedang senang-senangnya orang pemerintahan itu membangun organisasi apa aja, jadi sampai menyebutnya ini organisasi tetapi cuman papan nama karena kelembagaannya belum disepakati bersama. Mungkin ada aturan mainnya, tetapi belum diadaptasi atau menjadi bagian dari aturan-aturan main warganya, atau warganya masih punya aturan-aturan asli, belum belajar bagaimana aturan-aturan dari organisasi yang baru itu, sosialisasinya. Jadi ini betul pengorganisasiannya dalam bentuk wadah BUD, BIMAS dan selanjutnya. Di samping itu ternyata kita punya yang namanya organisasi individu. Kenapa Bu disebut organisasi individu? Ya karena mereka secara individu mengorganisir, punya jaringan antara petani dan pedagang bahan baku, petani dan pedagang lokal yang akan membantu menjualkan. Itu bukan organisasi, tetapi relasi, pola relasi antara petani dan pedagang, nelayan dan tengkulak misalnya. Ada nggak aturan mainnya? Ada kelembagaannya, tetapi ada orangnya, pelakunya begitu. Tapi bukan organisasi. Jadi memang kelembagaan itu norms aturannya bisa menyangkut orang berperilaku, bisa sampai kemudian organisasi. Di sini ada rice milling unit, apa tuh? Orang yang ini ya padi yang dipanen ya, digiling gitu. Itu juga ada aturan mainannya, ada aturan mainnya. Ada patronase. Patronase adalah hubungan antara patron klien, patron yang melindungi, yang memberi modal, dan klien yang nasabah yang menerima perlindungan, yang menjual hasil produksinya ke sana. Itu kelembagaan, hubungan patron klien, kelembagaan, tapi bukan organisasi. Di era 80-an, kita lebih mengenal pada waktu itu adalah peneliti-peneliti luar yang kemudian melahirkan istilahnya sistem ekonomi dualistik, di mana ada sistem ekonomi kapital dan prakapitalis atau yang mungkin masih subsisten dan sebagainya. Kalau Pak Buke ini mengatakan ketika ada kapitalis, yang terjadi adalah dalam bentuk industri dan sebagainya, yang terjadi adalah kehancuran bagi masyarakat pedesaan atau runtuhnya ekonomi dan masyarakatnya. Kalau Geertz mengatakan nggak apa-apa, bisa berdampingan, di mana masyarakat pedesaan bertransformasi, bukan bertransformasi ya, membangun aturan-aturan yang baru. Tadinya misalnya bekerja di, mungkin Ibu agak kuno ya, bekerja di pertanian padi sawah itu hanya keluarga, tetapi karena kemudian kebutuhan orang-orang semakin banyak untuk bekerja, terpinggirkan dari industri, dan mereka kemudian diterima, menjadilah pekerjaan-pekerjaan pertanian itu semakin banyak tenaga kerjanya, yang disebut kemudian involusi pertanian.
Di sisi lain kemudian ada ekonomi uang, muncul sistem bagi hasil, bahkan kemudian sampai sistem kontrak. Jadi perkembangannya itu menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi kapitalis ini berskala dari masyarakat desa sampai berskala global itu ditandai pada tahun 80-an. 90-an adalah era mulai dengan kelembagaan ekonomi pedesaan ya, yang memang pada waktu itu otonomi daerah, undang-undang Pemda itu masuk sehingga pemerintah pusat itu sangat tanda petik mengurusi atau kebijakan-kebijakannya langsung untuk melakukan pembangunan di pedesaan. Dan kemudian kritik terhadap kebijakan yang sentralistik itu lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 90. Tahun 2000-an muncul undang-undang tentang otonomi daerah yang membentuk namanya kawasan pedesaan. Ada komoditas unggulan lokal, ada BUMDes, ada BUMDesma, BUMDes bersama di tingkat kawasan gitu. Nah, itu sudah mulai, dan one product one village mungkin kalian tahu, semuanya adalah dalam rangka pengembangan ekonomi, dan yang perlu ditelisik adalah bagaimana proses, mungkin bahasanya transformasi, tapi bahasa budaya mungkin proses adaptasi kelembagaan, interaksi antara kelembagaan baru dan kelembagaan lama. Kita tidak bisa menafikan bahwa pokoknya saya akan bertahan pada satu kelembagaan, nggak bisa. Ketika ada organisasi-organisasi baru, tentu ada kesepakatan baru, dan dia akan mampu tumbuh dan kembang kalau mampu beradaptasi dengan kelembagaan lama. Salah satu contohnya adalah bagaimana BRI atau bank ya, yang kemudian mereka terkenal dengan kolateral, kalau mau pinjam harus ada kolateral, ada penjaminan dan sebagainya. Mereka turun ke desa, kemudian membawakan pola-pola sebagai bagian dari warga desa, tidak ada jarak lagi, tidak harus pakai dasi dan sebagainya, dan mereka berinteraksi dengan baik, dan kemudian mereka menghapus istilah kolateral itu. Kalau kalian baca Muhammad Yunus ya, Social Entrepreneurship, bagaimana menghapus kolateral menjadi sistem trust. Jadi trust, saling percaya, itulah value tertinggi untuk membangun ekonomi pedesaan. Aturan mainnya dengan trust, tentu tetap mereka membayar kembali, tapi nggak perlu ada kolateral atau pinjaman. Itu tahun 2000-an. Bagaimana tahun 2010-an ditandai dengan Undang-Undang Desa tahun 2014 ya, membangun dari pinggiran bahasanya. Nanti kita akan bedah juga Undang-Undang Desa dan dana desa. Poinnya adalah desa diberikan kewenangan, punya kewenangan untuk mengelola dana desa. Ya. Di sini tentu ada aturan-aturan main, ya, yang harapannya adalah pendekatan pengembangan masyarakat partisipatif, semua diundang, menyepakati kesepakatan dari bawah, meskipun ada dua tipologi masih ada, top down ya, dibangun dari atas, atau bottom up, dibangun dari bawah, sehingga kemudian kita bisa pertanyaan nanti dari Ibu, ini membangun desa atau desa membangun gitu. Pertanyaan untuk kalian. Terakhir 2019 adalah ekonomi kreatif, ekonomi digital, itu bagaimana proses IT menjadi bagian di dalam pengembangan ekonomi. Baik, ini kerangka singkat mengenai kelembagaan ekonomi pedesaan dalam 5 dekade, ya 5 tahunan. Siapa yang mau memberikan komen boleh, pertanyaan boleh, tapi Ibu tadi ada satu pertanyaan. Ini membangun desa atau desa membangun menurut kalian? Siapa nih Kak Rosen? Ya, siapa Kak? Ibu belum lihat namamu. Siapa Kak? Silakan. Ya, silakan siapa?
Iya, Ibu. Kak Taufik ya? Oh. Ya, silakan. Baik, jadi mengenai sejarah dari KEP sendiri, Kelembagaan Ekonomi Pedesaan itu yang tadi sudah dipaparkan sama Bu Titik, bahwa menurut saya gitu ya, berdasarkan sejarah itu, ini yang dikritisi yang tahun berapa, Ibu? Silakan. Pertanyaan Ibu, ini tadi pertanyaan Ibu untuk yang dekade terakhir, karena ada istilahnya Pak Jokowi membangun desa dari pinggiran. Pertanyaan Ibu, membangun desa atau desa membangun? Baik. Yang dapat pengembangan masyarakat mesti paham. Silakan. Iya, Ibu. Jadi menurut saya memang ketika tahun 2000-an itu memang salah satu inisiatif bagus lah ya, bagaimana pemerintah daerah itu memberikan otonomi kepada desa, bahwasanya desa itu mulai diberikan kesempatan gitu untuk bagaimana membangun pedesaan. Cuma yang menjadi kelemahannya itu bahwa 2000-an itu bahwa 2000-an itu sistem sentralistik itu masih ada gitu. Sistem sentralistik masih ada, dan mungkin istilahnya adalah membangun desa gitu ya. Istilahnya adalah membangun desa. Maka dari situ keefektifan dari pembangunan yang didasarkan pada potensi lokal yang ada di desa itu kurang begitu efektif gitu, Bu. Mungkin kalau kalau dulu kata Pak Tony itu zero sum atau apa gitu ya. Jadi ada powerful dan juga powerless. Dan kemudian tahun 2014 2006 ada undang-undang desa, kemudian berlanjut lagi, kemudian 2014 yang namanya membangun dari pinggiran, berarti itu terjadi yang namanya perspektif desa membangun gitu ya, desa membangun, bahwasanya memang secara penuh pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk bagaimana menggali, bagaimana mengeksplor potensi yang ada di desa itu, kemudian dikelola oleh mereka sendiri, dan intinya di-manage dari desa untuk desa dan juga oleh desa itu. Pemerintah di daerah, pemerintah pusat hanya memberikan sebuah fasilitasi mungkin berupa dana desa seperti itu, Bu, untuk dikembangkan. Begitu, Bu, menurut saya, Bu. Oke, makasih Kak Taufik mengkuliti dengan lengkap ya. Oke. Teman-teman yang lain, pertanyaan Ibu tapi belum terjawab saya. Desa membangun atau membangun desa nih? Ini sebenarnya pertanyaan ya menggelitik. Silakan. Ibu. Iya, Kak. Kak Windy, silakan. Kak Windy sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, silakan Kak Windy. Menurut saya istilahnya mungkin ini Ibu, desa membangun, Ibu, karena sepertinya dari matkul sebelum semester 5 ini juga pernah didiskusikan juga bahwa kalau untuk melakukan pengembangan masyarakat itu harus melalui kearifan lokal yang ada di desa itu sendiri, sehingga kita bisa mengembangkan apa yang warga desa miliki untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Mungkin itu saja sih, Ibu, dari saya. Terima kasih Kak Windy. Alhamdulillah ilmu pengemasnya belum lupa. Iya, makasih. Ayo siapa lagi nih yang senyum-senyum? Ada Kak Fitri, ada Kak Cynthia, Ricin. Oke. Siapa nih tadi? Suara cowok. Oh, saya, Bu. Kak Husni, silakan. Ya, kalau menurut saya desa membangun, Bu, seperti yang disampaikan oleh Windy. Karena kalau kalau desa membangun itu artinya masyarakat yang tergerak, yang terdorong, yang memiliki keinginan untuk membangun desa tersebut. Kalau misalkan membangun desa artinya itu seperti jadi si desa itu sebagai subjek sebagai objek gitu. Maaf kalau terbalik, Bu. Makasih. Makasih, Kak. Ada dua lagi ya, Kak Cynthia sama Kak siapa tadi? Rivaldi. Ayo. Silakan. Mana dulu? Kak Rivaldi dulu apa Kak Cynthia dulu? Tadi ada Kak Cynthia kayaknya. Boleh saya, Bu. Ya, ayo Cynthia. Kalau pendapat saya dari tadi Ibu udah lihat wajahmu, belum ngomong tapi silakan. Iya, Bu.
untuk masalah membangun desa atau desa membangun, saya setuju sama dua teman sebelumnya kalau desa membangun ya Bu, karena seperti yang dibilang kalau di semester sebelumnya itu sudah pernah dibahas, dan saya ada baca artikel mengenai seharusnya desa itu tidak dijadikan objek pembangunan, tetapi mereka sebagai subjek pembangunan itu sendiri, karena mereka si desa itu yang tahu kondisi desanya gitu. Kalau kita mau anggapannya memukul ratakan semuanya sama, itu akan berbeda kan Bu kondisinya. Misal di desa di dekat tempat saya akan berbeda dengan desa di daerah Kalimantan Selatan misalnya Bu, karena kayak dianggapannya seperti rumah tangga, kita peraturan di rumah tangga yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda, dan kalau mau membangun sesuatu kita harus tahu dari dalamnya gitu Bu, bukan dari luarnya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak Cynthia. Ya, jadi ada proses partisipasi dan berbeda antar konteks, ya memang identitas sosial antar orang saja berbeda, apalagi satu komunitas desa, apalagi potensi alam, potensi ekonomi. Satu lagi ada tadi Kak Rivaldi ya, lupa ibu namamu Nak. Rivaldi ya, kok hilang? Iya Bu. Ya, silakan Kak Rivaldi. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya izin upcam soalnya jaringannya agak kurang stabil. Kalau menurut saya juga setuju dengan teman-teman semua bahwa konsep yang baik gitu ya, bukan berarti yang sebelum tidak baik, tapi ada mungkin perubahan paradigma juga ya Bu dalam membangun desa gitu. Jadi menurut saya yang ini tuh desa membangun Bu, karena kan tadi ketika desa membangun itu berarti desa itu jadikan subjek gitu ya. Artinya mereka punya kewenangan untuk merencanakan sendiri, kemudian juga melaksanakan sendiri gitu kan. Bahkan hal yang paling jelas terlihat ketika di daerah-daerah saya khususnya gitu ya. Ada desa-desa yang ibaratnya memang punya BUMDes, ada yang enggak. Kemudian ada desa-desa yang misalkan punya. Maaf, coba sebut lengkap desa saya di mana tinggal. Oh iya Bu. Supaya bisa bayangin maksud Ibu. Oh iya Bu. Desa saya Bu di Desa Cibodas Kabupaten Bandung gitu Bu. Nah, itu Bu. Jadi di desa saya alhamdulillah udah punya gitu. Tapi untuk desa-desa yang lain seperti desa-desa tetangga, ada Desa Langansari Kabupaten Bandung, kemudian di Desa Panyadap itu belum punya BUMDes gitu. Karena kalau kita tuh kan punya kelompok tani gitu kan. Dan juga punya pertanian. Jadi BUMDes itu digerakkan sebagai ibaratnya nanti buat unit operasi gitu Bu. Jadi untuk memberikan modal-modal gitu. Nah, tapi artinya di sana bisa lihat gitu bahwa ibaratnya mungkin desa-desa khususnya desa saya punya urgensi yang paling paling besar gitu. Kenapa misalkan tadi harus ada BUMDes itu hadir gitu. Karena tadi untuk pemodalan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk desa-desa yang lain mungkin belum punya gitu. Dan juga kayak gitu jadi Bu, ibaratnya memang tadi istilahnya kalau dalam rumah tangga pun istilahnya punya hal-hal kebutuhan-kebutuhan yang lain yang luarnya yang mungkin di rumah tangga lain itu butuh ini, tapi rumah tangga yang lain tidak butuh, kayak seperti itu Bu. Jadi memang konsep yang cukup baik dengan adanya otonomi daerah dan lain-lain, dan juga kita lihat bahwa ada APBDes kan berbeda-beda setiap desa ya Bu. Nah itu juga salah satu bentuk mungkin karena APBDes juga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kan sekarang pun dari bawah juga gitu ya, artinya dari desa adanya musrembang, mungkin ada musdes dulu gitu dan lain-lain. Ada musdes dulu, dusun dan lain-lain, baru tingkat pusat. Jadi nanti pusat itu memberikan dananya sesuai dengan apa yang diminta gitu. Nah itu menurut saya konsep desa membangun itu seperti itu Bu. Jadi desa punya hak sendiri untuk merencanakan dan juga melaksanakan pembangunannya itu Bu. Terima kasih Kak Rivaldi. Ada satu yang Ibu pesankan juga, tambahkan tadi sudah semuanya sudah mengarah kepada kelembagaannya, pengorganisasiannya sudah melihat itu. Satu adalah pelakunya.
kita sama-sama mengingat ketika proses belajar pengembangan masyarakat ya, kita belajar komunitas. Komunitas kan lebih ikatan sosialnya lebih kuat. Itu pertama. Yang kedua bahwa masyarakat itu tidak homogen. Tentu ada heterogenitas. Ada yang tua, lansia seperti Ibu yang old, ada yang muda, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang pendidikannya tinggi, ada yang dengan diferensiasi pekerjaan luar biasa. Jadi kakak perlu mengkritisi juga siapa sih sebenarnya yang membangun BUMDes. Tadi karena yang menjadi favorit lagi bicara BUMDes, siapa sih sebenarnya yang membangun BUMDes? Struktur organisasinya siapa? Yang membangun aturan mainnya siapa? Siapa sih yang paling diuntungkan? Bukan berarti mau konflik, tetapi kita harus sikapnya skeptis atau pokoknya harus cek dulu, benar nggak bahwa apa yang sedang direncanakan ini arahnya memang benar-benar mensejahterakan semua warga masyarakat pedesaan. Tidak terjadi eksklusi sosial, bahkan harus kita inklusi. Orang-orang yang tadinya terpinggirkan, orang yang sakit-sakitan, orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang nggak punya pendidikan, mereka ikut nggak? Diajak nggak berpartisipasi? Jadi nanti mohon dicek. Bahkan pertanyaan Ibu juga, sebenarnya ketika sekarang orang rame BUMDes, perencanaan, dan sebagainya, ada nggak kaum muda yang atas nama katanya pengetahuan yang lebih tinggi, IT-nya lebih bagus, mereka ternyata sebagai penggerak salah satu kegiatan bagian dari organisasi BUMDes, aktivitas ekonomi apa, atau justru mereka juga menjadi bagian langsung dari organisasi BUMDes. Itu mungkin bisa jadi pancingan, siapa tahu ada yang tertarik nanti skripsinya tentang sampai mana pemuda juga menjadi bagian dari pembangunan pedesaan. Gitu. Ya Kak Rivaldi, Ibu nantang kau loh. Di Kabupaten Bandung ya Kak Rivaldi ya. Nanti kalau udah skripsi ya. Oke, terakhir Ibu mau sampaikan kembali video, tetapi ini untuk dibahas minggu depan ya. Ini hanya memancing sebenarnya satu kelembagaan mendesain katanya, mendesain kelembagaan versinya dari pemerintah. Ya, udah kan nggak ada yang bertanya lagi tadi? Oke, Ibu share terakhir ini ada program, iya. Taufik, kamu bagian dari program SEO, alhamdulillah. Fik, itu kamu nulis itu hanya cerita apa? Kamu juga bagian? Fik, kamu jadi bagian SEO School juga? Sebenarnya tahun ini ikut mendaftar, Bu. Cuma ada tes, Ibu. Oh, ya jangan cuma, harus dong ikut. Wah. Halo? Ya, kedengaran. Ikutlah. Ya, Ibu, tahun ini iya. Tahun ini ada, kemarin mendaftar cuma nggak tahu nih programnya kok belum mulai gitu. Oh ya, bersabar. Tentu sekarang lagi luar biasa IPB kesibukan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini luar biasa, menghabiskan energi cukup banyak baik di lingkungan sebagai dosen maupun para petinggi ya, para struktur ya. Baik, mudah-mudahan bisa Kak. Ya, Ibu coba share yang terakhir ini satu kelembagaan yang disosialisasikan oleh pemerintah. Oh, ini saja. Nampak ya, mudah-mudahan ya. Mengapa harus KIP? Kelembagaan Ekonomi Petani adalah kelembagaan petani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 69, Pasal 80 Ayat 2 mengenai kelembagaan ekonomi petani, salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan petani adalah dengan pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya
menjadi kelembagaan ekonomi yang dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada acara rapat koordinasi nasional Kementerian Pertanian tanggal 5 Januari 2017 yang menyatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian hanya mampu memberikan fasilitas sebesar 35%. Maaf. Mana tadi? Dari tidak memenuhi skala ekonomi. Untuk itu, diperlukan kelembagaan petani dengan manajemen bisnis yang baik, modern, dan efisien, sehingga memiliki daya saing, serta memperoleh keuntungan yang memadai untuk anggotanya melalui kelembagaan ekonomi petani atau KIP. Dengan skala usaha yang menguntungkan, diharapkan bisa mendatangkan investasi dan menumbuhkan para entrepreneur muda melalui pengelolaan secara bersama-sama dan sinergi antara pelaku usaha hulu dan hilir, serta dukungan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada petani. KIP dibangun dalam satu kawasan atau klaster wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang setara dengan wilayah administrasi kecamatan. Setiap BPP memiliki minimal 8 orang penyuluh pertanian. Seorang penyuluh pertanian membina 8-16 kelompok tani dengan luas lahan sekitar 25 hektar per kelompok tani atau seluas 200 hektar per penyuluh yang dikawal secara intensif dari mulai tanam sampai dengan panen. Maka satu wilayah KEP mengelola sekitar 1.600 sampai 3.200 hektar. KEP dikelola melalui manajemen yang terdiri dari pengawas, manajer, dan unit usaha di bidang sarana produksi, unit pelayanan jasa Alsintan atau UPJA, pengolahan dan pemasaran hasil serta simpan pinjam yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi. KEP diarahkan untuk mengelola mekanisasi di kawasan yang dikelolanya melalui UPJA, sehingga para petani melalui penyuluh pertanian dapat meminta pelayanan untuk pengolahan tanah kepada KEP. BPP sebagai lembaga penyuluhan di kecamatan wajib mengawal dan melakukan supervisi kepada penyuluh yang melakukan pendampingan di wilayah KEP, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan program kementerian lainnya. Penerapan inovasi teknologi di wilayah KEP dilakukan melalui pendampingan oleh penyuluh, peneliti, dan akademisi. Dalam perhitungan nilai ekonomi, jika dalam 1 hektar ditanami padi dengan produksi sebesar 5 ton, maka akan diperoleh sekitar 8.000 ton gabah kering giling. Dengan asumsi harga gabah sebesar Rp4.000 per kilogram, maka di kawasan yang dikelola KEP terjadi transaksi keuangan sebesar Rp32 miliar per musim tanam atau Rp64 miliar per tahun. Sekitar 70% digunakan untuk biaya produksi yang meliputi sewa lahan, pengolahan lahan, dan tenaga kerja. Sedangkan sisanya 30% atau sekitar Rp19,2 miliar dikelola oleh KEP. Dari uang yang dikelola oleh KEP tersebut, sebesar 70% digunakan untuk biaya operasional meliputi mekanisasi menggunakan Alsintan, pembelian benih, pupuk, biaya manajemen KEP, dan jasa konsultasi penyuluh pertanian. Sisanya sebesar 30% atau sekitar Rp5,8 miliar merupakan keuntungan KEP. Dengan sistem yang dibangun melalui KEP, petani mendapatkan keuntungan dengan pelayanan kebutuhan benih dan pupuk secara tepat waktu melalui kemitraan dengan pihak Pupuk Indonesia Holding Company, Sanghyang Sri, PT Pertani, perbankan, serta jaminan pasar dan harga yang layak melalui kemitraan dengan Bulog dan Outlet.